harus sama-sama menjaga kesehatan kita. Kalau enggak berapa? Ke depan ini tantangan kita semakin tinggi, ya. Tolong dirubah mindsetnya dan budaya kerja yang negatif, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Artinya apa? Struktur berpikir kita, tolonglah kita itu jangan dikit-dikit setiap diajak berpikir yang baik, diajak kerja yang baik sudah curiga dulu. Ya, mesti. Ini sudah tidak lagi, saya tidak mau berurusan dengan para pejabat yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin semuanya kembali ada di Bapak Ibu. Ini saya persilahkan semuanya. Ya, lanjut. Saya sudah sejak 2013 menyampaikan tentang manajemen kolaborasi yang saat ini lagi tren di tingkat nasional. Ya. Nah, ini bagaimana? Saya minta kepada masing-masing asisten sekda harus optimal berkoordinasi SKPD. Maka saya minta bolak-balik, sekalinya saya sudah ngomong 3 kali, tolong ruang asisten itu dibikin ruangan yang baik, tempat rapatnya juga yang memadai, sehingga kalau koordinasi dengan para SKPD nya lebih tepat. Asisten kok melipir beri lemari. Ini ada berapa lantai saja? Kalau perlu asisten 1 diubah semua, udahlah. Di lantai 1, asisten 2 di lantai 2, asisten 3 di lantai 3. Wong ada itu saja. Bikin ruangan yang bagus. Ini ruangan saya minta Pak Sekda, Pak Wakil, tolong termasuk para asisten, termasuk Ibu Kepala Dinas yang merangkap kabak ini, desain lagi lah. Ini ada ruang kosong, ada ruang yang ngeblak-ngeblak, ada joroknya setengah mati gitu. Ini pendahulu kita bangun ini kan bercita-cita mulia. Soal dulu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sekarang itu tidak usah didiskusikan. Minimal yang niat bangun ini bercita-cita baik. Gitu loh, ya. Termasuk ruang kantor sebelah yang nanti Bapak Ibu akan perso ruangannya Pak Wakil itu lebih hebat daripada Pak Bupati. Ya memang itu yang kita persiapkan. Ada ruang rapat yang cukup besar, ruang transit untuk tamu, termasuk ruang makan untuk ini, silakan. Loh, kalau panjenengan itu punya prestis yang luar biasa, ini saya bangga gitu. Apalagi kemarin ada PLT perdagangan, kamu udah jadi kepala dinas, kepala dinas masih mepet, kalau kipas anginnya, kalau bleduknya sak senti-senti, aku bilang, ngomong sampai nih orang, dan dulu aku 4 dari 10, aku bilang. Dan ini sangat pada dan saya datang sana langsung saya bertanya, kalau kamu tidak mau pindah, sekarang juga saya coba PLT. Baru sudah pindah ya? Bahkan PLT ini kan kadang-kadang pakai mobil dinas nggak pede. Saya paksa kamu harus pakai mobil dinas kalian itu ada hak, karena tanggung jawabmu adalah sama dengan tanggung jawab bupati. Ini orang apa sih bupati? Masa bupati sampai jenununi satu-satu gitu? Jangan ngomong, ya. Ini ruangan ini kan saya belum kepala dinas Pak. Belum macam orang cita-cita kok meneh. Cita-cita aja enggak punya, gimana mau jadi kepala dinas? Nah kalau sudah percaya diri menempati itu, ini perintah bupati selesai. Ya. Dan saya minta kalau dulu di desa ini saya katakan, kepala desa coba ruangannya pakai AC. Sekarang sudah mulai 1, 2, 3. Dan sekarang ini kepala dinas malah menguli. Ya, harus baik Pak untuk menata ruangan, karena itu cermin daripada orang itu sendiri. Coba kalau sampai ke silaturahmi ke rumah-rumah itu, ini jemblan yang ada di depan mata, terus begitu ada tamu ribut melayu-layu mengikuti barang-barang itu, mungkin ada jeruan di meja, mungkin ada anduk, ada ini kayaknya kelakuan lah. Mesti nyambut gawene ya ora beres, mesti ora iso bertanggung jawab. Yakin pasti. Ya ini saya minta apakah lurah, apakah camat, apakah kepala kantor, kepala badan. Nah, ini saya minta semua harus ditata yang baik. Karena kalau kemudian hari panjenengan semua itu pasti akan menerima tamu-tamu yang baik, sehingga tidak diremehkan oleh orang lain. Contoh misalkan untuk koordinasi Jakarta dengan Bina Marga, Humas dengan Disukom Info,
Ini besok ke depan saya minta dari apa buat kajian lah, Kominfo ini ya masuk ke humas saja apa gimana gitu. Ya karena ini tidak nyambung urusan perhubungan dengan informasi dan komunikasi. Ya. Nah, ini saya minta supaya nanti komunikasinya baik. Dan humas juga saya minta untuk selalu memperbaiki ini. Kabak Humas masih muda belia ya, harus berpenampilan beda, ruangan banyak, bagus ya, apalagi untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman media. Ini saya minta kalau perlu tata, soal nanti sudah bagus dipindah itu biasa loh ya, ninggali barang apa, jangan berpikir tak toto api-api aku dipindah. Dulu mangsamu itu SK ini emang mbahmu itu ninggali apa marisi, kompakmu itu ya bodoh kalau bapak saya kok dipindah kok kadang-kadang dong permut itu mangsamu biasa. Loh enggak, ini saya harus katakan wakil bupati harus siap turun, sekda siap jadi sekda, saya pun saya berhenti kok dipindah kok rumah samu kadang-kadang masuk mobil. Nenek moyang kita itu udah tinggal lagi ke SK gak bisa untuk hidup kecuali anak ojo. Jadi jangan berpikir kalau kita tuh geser-geser sedikit, wah percuma aku dari tempat ini, besok aku dipindah. Loh emangnya kita ada kesadaran ini loh, saya tak tahu ya. Harus ada kesadaran dan ini harus ditanamkan kepada semua staf. Mas, Mbak, Bu, kalian di sini bekerja. Ini semua ada aturan. Ketika pemerintah daerah membutuhkan, pimpinan membutuhkan, Anda harus siap untuk geser ke tempat lain. Ini penting. Ya. Contoh misalkan Pak Diaso saya taruh di perpustakaan, tapi saya bilang perpustakaan sekarang, Pak Diaso kamu di perpustakaan dulu di kesana kamu cukup baik. Sekarang di perpustakaan kamu buktikan bahwa perpustakaan ini bukan tempat parkir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah mulai membuat elektronik perpustakaan dan silakan. Ya. Ini kita harus sampaikan gitu. Kepada teman-teman semuanya harus paham. Ya. Dan Pak Asisten saya minta tolong harus tidak boleh tidak mengenali SKPD. Inspeksi kalau perlu dilihat, tengok bagaimana di sini, bagaimana apa yang bisa dibantu. Udah, ini yang penting. Ya, kayak ini supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Lanjut. Pengembangan SDM sampai sejauh mana? Ini selalu saya katakan, termasuk kemarin ketemu sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kemarin itu sebenarnya sungguh sangat luar biasa. Kayak Salim sama Mari Banges itu sampai saya ngomong bahwa kita sungguh sangat bersyukur bahwa hari ini kedatangan orang-orang yang lahirnya hari-harinya dibungkus sekitar, bukan bungkusan kelaras kayak bupati. Kayak Salimnya anak siapa? Mari Banges itu anak siapa? Maka ketika kenapa kok bupati kok klasik? Belum boleh ngomongnya udah pangeran orang. Betapa dia lahir menjadi anak kita besar sejak zaman Bung Karno sampai zaman Soeharto sampai Rambo sampai zaman reformasi menangan terus. Lahir bungkusannya hari-hari modular. Kita ini sadar awal dulu hari-harinya kita ini bungkusannya kelaras. Malah kadang-kadang orang dibungkus ya, ya, malah muncul kelepotan dan lemah. Ini gue sadar gitu, jadi ada rasa cukup, rasa terima kasih. Itu ada, iya aku sekarang udah jadi, saya harus jaga betul, saya harus loyal betul, saya harus patuh betul. Ini harus saya ingatkan loh, harus ada kesadaran. Kalau kita tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa syukur, adanya hanya satu, temanku bisa begitu, kenapa saya tidak mau mengukur diri sendiri, belajar tidak mau, rajin tidak mau. Ya kan, bekerja juga asal-asalan. Ini bukan tempat daftar absen, pokoknya pagi absen, sore absen, pulang, itu bukan. Maka saya minta Orpek harus ada evaluasi sekali lagi. BKD ini menjadi PSO berkata 5. Bapeda menjadi monitoring evaluasi sejak perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan. Ini saya minta itu.
Dan yang kedua, seluruh pimpinan SKPD bertanggung jawab penuh pengembangan kompetensi SDM pegawai, baik diklat, kursus, dan seminar. Ini saya minta kalau ada begitu harus mengusulkan. Contoh sekarang saya mau mencari untuk penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, kurang, menurut sekolah kok kurang. Terus untuk menjadi PPKOM males. Ya sudah, kalau tidak mau ya turun dari jabatan dong. Ini kepala dinas harus perintahnya, Pak BKD harus jelas. Kalau diikutkan kok tidak lulus sengaja supaya tidak dijadikan, 3 kali suruh bayar sendiri, suruh bikin pernyataan, dan itu turunkan pangkat, selesai. Ya. Ini kemarin Pak Pol PP sudah bergebrakan, sudah memberangkatkan berapa? 4. Saya secara bertahap saya minta harus ada 20. Saya ingin PPNS sama dengan polisi, sama dengan KPK, sama dengan kejaksaan. Nanti orang-orang PPNS ini benar-benar gagah. Kalau perlu nanti dianggarkan dibikinkan rompi yang gagah. Tapi kualitas, ya harus berkualitas. Ini saya minta dengan era Pol PP masa kini. Ya. Ini saya mohon kepada Pak Kepala BKD, tolong betul-betul dipenuhi. Di antaranya PPNS ini kan luar biasa. Berapa pasal yang kamu pegang? Ya kan? Ini kan mestinya kenapa kok kualitas PNS ini kok mesti diundang polisi kok diundang jasa kok ya kita kalau mau seimbang, kualitasnya kita tingkatkan, dan ini harus kita ikuti. Dan berkawan ini harus baik. Kita bukan merendahkan, tetapi kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Ini penting, Bapak. Ya. Jadi berseolah-olah di kalangan PNS ini terus menjadi orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Karena tidak mau bergaul, tidak mau berkomunikasi. Kalau yang bisa komunikasi di sini hanya beberapa SKPD yang bisa dengan kejaksaan baik, dengan Polres baik, dengan Kodim baik, ini ada beberapa. Tapi yang lain kan endor. Semuanya ini saya kasih tahu bahwa apa yang panjenengan semua lakukan itu semua orang tahu. Yang namanya proses APBD itu semua sudah di live, sudah diangkat, sudah dinaikkan, semua orang tahu. Jadi jangan berpikir bahwa kalian hidupmu itu bersama saya ibarat hidup ikan yang ada di dalam akuarium besar. Kita mau menggak-menggok ke sana kemari semua orang tahu. Menggak-menggok saya jangan nabrak portal, tidak apa-apa. Tapi nes nabrak portal pura-pura tidak. Jangan kamu yang kamu hadapi ini orang buta, yang dihadapi ini orang melek. Ya, nah ini harus saya buka kepada jenengan. Dan jangan pura susah untuk siapa. Ya, ini kita semua tahu. Dan kami ini sekarang sudah mengadakan pertemuan setiap 3 bulanan itu seluruh LSM yang ada di Kudus sudah kita mintain masukan. Tolong sekarang sampai bisa buatkan forum. Forum ini adalah forum terbuka untuk mengoreksi seluruh perilaku dan juga kebijakan yang ada. Artinya betapa kita sudah membuat ini. Tolong yang kompak. Jadi semuanya harus baik. Ya, lanjut. Nih, kalau ada yang kurang, Kepala BKD nanti disempurnakan. Tapi yang saya cermati secara garis besar bahwa undang-undang tentang aparatur sipil negara, Bupati sebagai pembina ASN, pembina, kalau Sekda sebagai pembina manajemen. Khusus pengisian jabatan eselon 2 pasal 109 ayat 3 dilakukan secara terbuka dan kompetitif dalam satu provinsi. Artinya sekarang kalau mau naik eselon 2 harus saya umumkan. Dari Wonogiri boleh masuk ke Kudus, Jeporo boleh, jenengan lamar di Solo boleh, di mana-mana boleh. Ini khusus untuk eselon 2. Ya. Pengisian jabatan eselon 2 di Kabupaten Kudus dilakukan oleh pejabat pembina pegawai yaitu Bupati dengan lebih dahulu membentuk tim panitia seleksi unsurnya dari internal Baperjaka dan eksternal
dari luar. Saya mungkin nanti akan ngambil orang-orang yang punya kompeten. Apakah itu teman-teman dari UDIP, apakah dari Surya Pranoto, apakah dari tempat lain, termasuk para LSM yang intelektual, bukan LSM yang mencari ini sebagai asistensi. Ya, panitia seleksi menetapkan 3 calon eselon 2 untuk setiap lowongan jabatan untuk diusulkan kepada pejabat pembina pegawai atau bupati. Jadi sifatnya silakan untuk diusulkan supaya ini semuanya jalan dengan baik. Lanjut. Bupati menetapkan 1 dari 3 calon yang diusulkan oleh panitia seleksi ditetapkan dan dilantik. Catatan tanpa melalui konsultasi gubernur, maknanya orang usah berpercakapan ke gubernur kesel. Ya. Artinya cukup di kabupaten. Ya, yang khusus untuk eselon 2. Khusus untuk sekda kabupaten sebelum ditetapkan bupati, koordinasi dengan gubernur. Sifatnya koordinasi kata undang-undang. Lanjut. Khusus pergantian jabatan eselon 2, eselon 2 harus memenuhi target kerja. Maka saya minta kategori Pak untuk kerja ini komponen atau apa itu? Indikatornya apa supaya fair, supaya terbuka. Ini harus memenuhi target kerja tertentu sesuai perjanjian kinerja. Itu sebenarnya ini perjanjian ini fakta integritas sudah disepakati dengan pejabat atasannya. Pejabat eselon 2 yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan pada 1 tahun pada jabatan diberi kesempatan 6 bulan. Ini untuk memperbaiki kinerjanya. Ini saya mohon Pak Kepala BKD tolong ini terus Pak, nanti jangan sampai semuanya baik gitu. Karena ini saya ada beberapa kenaikan yang aku sudah tidak mau tanda tangan. Bulan balik mendatangkan uang kesal atau tanda tangan menunda terus ngapain, tidak mau saya kembalikan kepada Pak BKD sebagai evaluasi. Pejabat eselon 2 yang memiliki kinerja diperjanjikan dalam 1 tahun ini 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Apabila tidak mampu mencapai target kinerja sesuai indikator yang jelas itu sudah diatur dalam PP-nya, ya, maka harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi. Apabila tidak lulus seleksi uji kompetensi, maka dapat dipindah pada pejabat lain sesuai kompetensinya atau ditempatkan pada jabatan yang lebih turun eselon. Jadi biasa hari ini eselon 2, besok eselon 3 biasa. Hari ini eselon 3, besok tadi eselon 2 ya biasa. Jangan kaget, ya, amanat undang-undang seperti itu. Nah, ini semua tergantung Pak Kepala BKD, tim Perjaka, dan juga nanti kita cari tempat asesmen mengenai posisi. Ya, jadi kita sudah tidak lagi amanat undang-undang 14 ini tidak masuk zona kenyamanan. Semuanya bakal terancam, tergantung pada diri kita. Tapi kalau masuk supaya nyaman apa? Kerja yang baik. Sudah, ya. Lanjut. Evaluasi kembali efektivitas anggaran dan kualitas pengadaan barang dan jasa. Laksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang ada, jangan mengada-ada. Tolong Bapeda evaluasi. Kalau gawe pasal-pasal sila payu berbagai-bagai tidak efektif, ya dicoret aja. Boleh-boleh aja. Oh ini dana cukai Pak, makanya dana cukai dari pertanggung banyak saya mempertanggungjawabkan yang sampai-sampai dulu-dulanan. Oh ini duit sudah ada Pak, tenang Pak. Ya kalau Bapeda udah mengevaluasi, Pak Asisten Administrasi Keuangan dan mengevaluasi, Pak Sekda dan ya putuskan aja. Udah coba tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi kriteria dan tidak memenuhi sasaran tujuan yang dimaksud program bupati. Jadi bukan berarti kalau sudah nempel itu harus habis di anggaran ya. Ini Pak Jan saya tolong ini cermat. Dan resikonya Pak Jan pasti tidak disenangi teman-teman dulu. Sudah siap Pak? Siapa? Siapnya kalau kita ragu. Oh, teman-teman muda akan milih dirimu. Ya. Nah, ini nanti Bapeda ini jadi kunci. Ketika ada program-program yang tidak efektif, ya dievaluasi. Jangan
ini perintah bupati tidak ada, kita sudah terbuka bahwa ASN bunyinya seperti ini, program sudah seperti ini, ya saya katakan, loh Pak, sudah ada anggarannya Pak, harus dihabiskan. Tidak harus, kembali lagi boleh Pak, nanti kinerjanya lebih baik uangnya kembali daripada nabrak-nabrak nanti jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada manfaat. Ya, nih Dalban, saya minta Pak Satur ini juga harus total untuk mengendalikan ini. Yang kedua, laksanakan evaluasi aktivitas secara menyeluruh. Ini loh, coba saya mohon maaf ya, coba staf-stafmu itu saya dibuat mata pencarian, lacinya dibuka, nanti isinya kwitansi dari stempel. Nota apa? Nota APK. Ngerti ya Pak gitu. Oh nona gak wih terus. Mamin istilahnya Pak Eko, apa mamin? Nek mami saya tahu, nek mamin makan minum ternyata. Wah, jadi nggak sekolah kayak ya Allah. Anggaran makan minum sama ATK itu loh, sak ngomong. Jangan dikira Pak Bupati ini tidak ngerti. Kok sabar, udah setengah mati. Dijak kerja kesel sidik kok doga. Saya punya itu nanti tak live kan di sini. Berapa biaya perjalanan dinas, berapa maminan itu, berapa. Oh, nah Bupati mau paling kayak aku atau. Iya kan? Makanya saya sudah perintahkan sekarang SKPD kalau saya datang tengok ini, tak usah membukai teh-teh, tak usah membukai jajan orang doyan, aku mau ndak membukai judul. Ya, loh iyalah, kita fair saja. Nah memang main enak ya, enak bareng gitu loh. Wah, coba aku bukai teh sak gelas, judulnya tamu bupati bersama rombongan. Kok yang nggak ngerti aja. Anak ini udah 5 tahun bro. Udah 5 tahun saya ngurusin sampean. Cuma dari dulu kan saya diem aja. Ini kelamaan apa galan aku bilang gitu. Ya, silakan. Kalau memang ada tamu silakan. Tidak apa-apa. Ini saya dan itu saya tidak melarang. Tapi tolong proporsional aja. Ya, coba kalian tak belajar di semua nih. Dinas ini maminya sekian. Mami untuk mami siapa? Ya. Jadi ini harus kita tahu semua. Dalam makanan semua pintar besok. Siapa ngerti? Semua kan dulu tidak pernah nyangka yang namanya Pak Amin jadi wakil bupati. Ya, sekarang kan bertanggung jawab secara penuh gimana? Masa sekdanya ke PNS, wakil bupati ini kok, lu mau saya dihapusi ya, hanya nasional sekdaran di wakil bupati ya sadar. Nah, saya dihapusi kalau SKPD mu tenang. Padahal dia anak-anaknya kan ya kalau kan yang ngapusi bupati barang. Loh iya lah, kita harus percaya itu kan lagi nggak mau di depan perorangan, di hadapan semua. Lu masa Pak Sek ini jujur 100% kan nggak ada Pak. Bener kan? Ya mesti ada sedikit yang menggok-menggok. Ini keputusan yang sangat monumental bahwa saya mengatakan Pak Sekda adalah mantan kepala dinas, Pak Wakil Bupati mantan kepala. Nek izin ono sing iso ngapusi Sekda karo wakil bupati berarti ngumpuli wakil bupati karo Sekda. Nah, wis ora usah melu-melu wis. Dasar tak di luar tinggal. Maka dan itu juga kan gak main-main. Camat bekas camat ono. Ya tersak oba-oba yang berangkat tahu yang namanya asisten 1. As 2 yang namanya mulai alat KB sampai kontrasepsi apa. As 3 mulai apa cerita wis gudange. Duh ini sampai kalian itu tidak terbuka sama beliau berdua ini ya Allah. Subhanallah benar. Yakin. Ya kecuali saya ini bekas pengurus partai apa yang tidak tahu ini kan berapa puluh tahun Pak Wakil Bupati jadi PNS 30 tahun Pak Sak sudah berapa puluh tahun 36 tahun ini jadi kampusan Pak wes tanggung orang nyambut kali ini silakan para pimpinan SKPD dengan kampusi 36 tahun sama 30 tahun yang ada itu aja ya lanjut.